Menjelang Hari Pangan Sedunia, sejumlah negara masih mengalami krisis pangan yang parah. Berdasarkan Global Report on Food Crisis, ada lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia yang hidup dalam kondisi rawan pangan. Sementara jutaan lainnya terancam kelaparan akut. Saat dunia sedang tidak baik-baik saja, beruntung Indonesia justru mendapat kabar yang menggembirakan. Belum lama ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap fakta yang mengejutkan. Untuk pertama kalinya, sektor pertanian menjadi penyumbang produk domestik bruto atau PDB tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan Amran yakin dalam 2 bulan ke depan, Indonesia akan mampu untuk memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Alhamdulillah hari ini, mudah-mudahan tidak ada aral melintang 2 bulan ke depan, kurang lebih 3 bulan. Insya Allah Indonesia tidak impor lagi. Mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrim. Kita swasembada. Lantas, bagaimana faktanya di lapangan? Badan Pusat Statistik mencatat jika harga beras rata-rata mengalami penurunan di bulan September 2025. Tapi rata-rata harga beras ini masih berada di level yang tinggi dan perlu diwaspadai. Hingga September 2025, harga beras di penggilingan nasional mencapai Rp13.512 per kilogramnya. Harga ini naik sebesar 5,8% dibanding tahun lalu. Sementara harga beras di tingkat grosir mencapai Rp14.290 per kilogram. Harga ini juga mengalami kenaikan sebesar 5,54% dibandingkan tahun lalu. Harga beras yang tidak stabil jelas menyengsarakan banyak pihak. Lantas apa yang terjadi? Adakah oknum yang bermain di atas penderitaan rakyat? Saya mendatangi Pasar Induk Cipinang. Pasar ini adalah pusat perdagangan dan distribusi beras terbesar di Jakarta sejak tahun 1974. Pasar induk ini dapat menampung lebih dari 25.000 ton beras dan melayani transaksi hingga 6.000 ton per harinya. Naik turun harga beras tentunya membuat masyarakat Indonesia resah. Secara bagi warga Indonesia itu rasanya kurang kalau misalkan makan nggak pakai beras dan pakai nasi sebagai sumber karbohidrat. Kira-kira apa sih yang membuat harga beras ini naik turun? Apakah karena suplainya atau karena stoknya atau seperti apa? Kita akan cek di sini. Rata-rata pembeli di sini adalah pedagang beras, mulai dari pedagang grosir, pedagang besar, sampai pemilik toko kelontong. Saya menemui beberapa pedagang dan menanyakan harga beras saat ini. Kalau dibandingkan dengan minggu lalu, Pak? Iya, agak cakepan sekarang sih. Oh gitu, sekarang ini sekarung berapa Pak harganya? 658. Oh 65, kalau minggu lalu berapa Pak emang? Iya, sekitar 67 lah. Kalau Bapak sendiri ada nggak sih Pak harapan buat stok beras atau harga jual beras ke depannya Pak? Standar aja, jangan naik mulu. Untungnya makin tipis Pak. Iya sih. Kebutuhan banyak. Harga beras gimana Bu? Naik, turun? Terus setiap hari. Terus pembeli juga kan kalau yang literan itu ya mintanya yang murah, yang harga 11.000. Sedangkan di sini kita yang harga 11.000 tuh nggak ada. Ya pasti sih Mbak, namanya ya kita jual, kalau naik pasti harganya juga naik ya, pasti komplain. Tapi kalau kita milih yang nggak bagus kan nggak enak juga, karena kita juga untuk makan ya. Jangan naik-naik terus deh Mbak, pusing untuk naik terus ya. Jualnya, iya. Ada apa di balik harga beras yang fluktuatif ini? Padahal, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sudah menetapkan harga eceran tertinggi untuk tiap wilayah. Emang beras itu kalau di pasar induk fluktuatif ya, naik turun tergantung suplai dari daerah. Kalau suplai banyak ya otomatis turun. Terus kalau suplainya berkurang otomatis naik sendiri harganya begitu. Nah untuk saat ini trennya lagi turun untuk semua jenis. Medium, premium turun semua. Kalau medium itu sekarang ada di kisaran 12.500 sampai 13.000 per kilo. Untuk premium di kisaran 13.500 sampai 14.500. Berbeda dengan tahun-tahun silam, prediksi Arianto terhadap harga beras meleset.
Biasanya, harga beras naik di rentang bulan Oktober sampai Februari. Adakah hal ini terkait dengan maraknya beras oplosan yang sebelumnya pernah terjadi? Sebenarnya nggak susah, cuman harganya emang untuk premium itu kalau ngikutin head nggak bisa ya. Makanya sampai sekarang pun di supermarket itu untuk beras premium biasa itu masih jarang yang jual. Yang ada beras premium tapi udah ditambah fortifikasi, namanya beras ditambah beras kernel. Beras kernel itu beras yang beras olahan, emang itu ada kandungan vitamin. Jadi jatuhnya kayak di oplos. Iya betul, emang diaduk memang dengan komposisi tertentu. Merasa penasaran, saya melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Karawang, salah satu lumbung padi nasional. Sayangnya luas sawah di Karawang tiap tahun terus mengalami penyusutan. Padahal awal tahun 2000-an, luas lahan produktif mencapai 120.000 hektar. Kini Karawang hanya memiliki 90.000 hektar sawah. Apakah hal ini yang mempengaruhi produksi sehingga harga beras menjadi tidak stabil? Ini saya sudah sampai di Karawang yang katanya di sini adalah salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di Jawa Barat. Dan kira-kira apa sih yang membuat kenaikan dan penurunan harga beras dan padi? Nanti saya akan cek langsung di sini bersama dengan para petani dan pihak lainnya. Biasanya pemerintah melakukan panen raya secara serentak. Tahun ini, panen raya nasional dilakukan pada bulan April lalu. Tapi ada beberapa petani di Karawang yang melakukan panen secara terpisah. Ini sih Bu, lagi motongin ya? Iya. Ini udah siap panen semua Bu? Iya. Bu namanya siapa? Produksi gabah kering panen di Karawang hingga semester pertama 2025 hanya mencapai 337.535 ton. Jumlah ini masih jauh di bawah target 1 juta ton yang digagas pemerintah Kabupaten Karawang. Ada yang banyak, kadang enggak gitu Neng. Banyak hama itu, hama tikus gitu, bereng sedikit batunya. Ini suka gagal capek, kadang-kadang itu padinya nggak ada. Di sini sering nggak ada air Pak? Ada sih yang langka gitu Neng, kadang nggak perebut gitu tuh. Kalau ke sana mah tuh Neng, perebut. Oh di sebelah sana? Langka. Iya, naik turun. Kadang sekarang seliter 13.000. Sekarang lagi 13.000. Kadang-kadang 12. Neng saya kemarin itu panen beli saya beli beras. Karena ini kan belum panen gitu, beli kemarin 12.000 seliter. Biasanya, Nung dibayar dengan gabah yang berhasil ia panen. Jika hasil panen sedang banyak, ia bisa diupah 1 karung gabah atau setara dengan 1 kintal. Meskipun penghasilan tidak tentu, baginya ini sudah menjadi resiko sebagai buruh tani. Ketika hasil panen tidak mencukupi, Nung dan Asdam, suaminya, harus membeli beras eceran di warung terdekat. Sungguh ironis, di tanah yang subur, petani justru harus membeli beras di saat panen. Kemarin itu faktor mungkin di Karawang itu kan ada sebutlah gagal panen, tapi bukan gagal istilahnya nggak ke panen sama sekali gitu, cuman berkurang produksi kemarin itu. Ya emang musim kemarin itu berkurangnya itu panen itu ada yang 3 ton, 4 ton, paling banyak itu 5 ton itu. Biasanya sih di Karawang itu ya standarnya 6 ton, 7 ton itu, kemarin itu berkurang. Cuman kita musim kemarin itu diserap sama Bulog, Bu. Banyak kan dibeli sama Bulog. Alhamdulillah buat petani mah kemarin itu ya harga yang mungkin nyampe panen sekarang juga di atas 6.500 Bu. Per kilonya. Ya kita itu butuhnya satu ya sarana pertanian Bu, dari irigasinya gitu. Intinya kan kalau nyawa itu air ya. Kedua ya pupuk istilahnya di waktu kita pakai itu butuh ya ada gitu. Ya ketiga biasanya kalau ada serangan hama ya tolonglah dari dinas terkait yang ngebantu petani gitu, ngasih solusi gitu. Semenjak ada makan gratis, warung nasi yang kecil-kecil mati. Iya, nggak ada untungnya Pak orang warung kecil. Coba deh, kita tuh minggu kemarin saya tuh itu rame tuh, sepi.